Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Pokasi, Podcast Anak Komunikasi. Baik, kali ini saya sendiri yang akan menjadi host. Perkenalkan, saya Abdi dan narasumber kali ini adalah Bapak Yusuf dari Fakultas Hukum. Baik, kali ini kita akan membahas usulan Bapak Ibu DPR yang duduk di Senayan sana, bahwasannya pelaku bullying yang dilakukan ketika sebelum masuk perguruan tinggi bukannya akan dipejeng atau dipajang di kampus-kampus tempat dia akan mendaftar. Kali ini kita akan mengulik masalah ini bersama Bapak Yusuf. Baik Pak, menurut Bapak apakah pelaku bullying ini yang terjadi di ranah sekolah SMA kan nantinya mukanya akan dipejeng pas memasuki perguruan tinggi. Menurut Bapak, apakah hukuman ini akan membuat mereka jerah atau malah enggak, Pak? Jika melihat kasus yang sedang viral ya, artinya ini kan kajian MPR DPR, di mana DPR ini studi bandingnya dengan Korea Selatan. Nah, di mana kalau mengacu kepada Korea Selatan ini sudah memberlakukan kasus bullying, di mana anak yang pintar tetapi membuli ini menjadi poin pelanggaran dalam pidana. Nah, kenapa? Karena di Indonesia pun ternyata memang kasus bullying ini dari tahun ke tahun, kita ambil 5 tahun ke belakang. Dari tahun 2020 sampai 2025 ini selalu meningkat. Bahkan kalau di total selama 5 tahun ini kasusnya ini kurang lebih sampai 1285 kasus. Nah, kalau dilihat dari arti peringkat tuh anak SD, anak SMP, anak SMA yang ada di Indonesia, bullying ini tepatnya kebanyakan persentasenya ada di SD. Seperti itu. Bahkan kasus-kasus yang baru ini dari bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2025 ini, data yang saya dapat ada 61 kasus bullying yang ada di sekolah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, di waktu yang sama itu ada 25 kasus anak ini sampai bunuh diri. Waduh. Nah, akhirnya apa? Mungkin ini efek jera untuk pemerintah mengkaji ulang dengan pasal. Berbicara pasal bullying ini sudah ada pada pasal 76C, 76D, dan pasal 8081. Serta di Permendikbud pun ada, yaitu pada pasal 46 tahun 2023 terkait dengan bullying. Nah, maka kalau saya lihat dari data-data sementara ini bahwa DPR ini melakukan studi banding ke Korea Selatan, sedangkan di Korea Selatan itu memang kasus anak-anak yang melakukan bullying ini pertama anak ini mendapatkan sebuah poin pengurangan atau teguran lah. Nah, di mana ini nantinya akan dijadikan sanksi sosial. Sosial ini yang lebih beratnya adalah di panjangnya foto di universitas-universitas yang dimana anak-anak ini akan mendaftarkan, seperti itu. Karena beberapa negara-negara di Asia, nah seperti Korea, kemudian juga Jepang kalau kita lihat mereka saat mengadakan sebuah demo, nah itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu demo itu ya udah mahasiswa turun ke jalan, kemudian ya anak-anak SMK juga ikut-ikutan, bahkan sampai ormas-ormas lain pun ikut-ikutan. Kalau di sana itu rapi ya Pak? Nah, rapi banget. Kenapa rapi? Karena memang budaya mereka itu tidak menciptakan sebuah kerusakan pada fasilitas umum. Kenapa? Karena menurut mereka, perspektif mereka adalah kalau merusak fasilitas umum, yang rugi itu bukan negara, tetapi rakyatnya sendiri. Nah, kalau di Indonesia kiranya terbalik nih, paradigmanya terbalik, sehingga apa? Ya sudah, masyarakat Indonesia ketika mengadakan demo, akhirnya yang dirusak adalah fasilitas umum. Ya. Kalau kita lihat kemarin pada tanggal 1 September 2025, nah itu kan fasilitas umum yang ada di Senen, padahal itu baru dibuat, belum lama ya, artinya belum sampai bertahun-tahun, baru dibuat oleh Anies Baswedan ya, sampai memakan anggaran berapa M, nah itu habis, artinya dibakar sama massa. Halte Transjakarta ya. Betul. Iya. Nah, artinya apa? Artinya yuk cobalah masyarakat ketika ingin mengajukan atau mengadakan sebuah
seperti demo, atau balik lagi ke kasus ini. Nah, ini coba dengan lebih bijak, artinya tidak anarkis, tidak menggunakan perusakan fasilitas umum, karena mereka itu seperti di Jepang ya khususnya ya. Nah, ini beberapa kali instansi-instansi berstudi banding ke Jepang, Korea. Nah, itu ketika melihat demo di sana tuh bukan demo yang turun massa ke lapangan, tetapi mereka itu membuat sebuah kelompok gitu. Bukan kelompok, bukan. tetapi ya seperti majang foto, kemudian dengan editan desain grafisnya, tulisan-tulisan. Nah, itu ditempel di rumah selama berhari-hari. Akhirnya apa? Ya, orang-orang di sana seperti di Jepang ya, kita katakan di Jepang, mereka dengan melakukan sebuah demo seperti itu mentalnya down akhirnya. Dan bagi mereka, ketika sesuatu itu yang bisa membuat mental down itu, akhirnya apa? Ya mungkin ya. Kalau perspektif saya kan mereka karena tidak beragama, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya posisinya ya udah gampang terlena, gampang ujung-ujungnya pilihan terbaik adalah bunuh diri, seperti itu. Nah, balik lagi ke pembahasan kita terkait dengan bullying. Nah, saya rasa ini kajian yang tepat untuk MPR atau DPR ketika mencoba untuk studi banding dengan Korea Selatan. Seperti apa sih kasus yang terjadi di Korea Selatan? Ternyata kasus ini pun sama seperti di Indonesia. Bahkan mereka itu hasil studinya itu melihat bahwa foto-foto anak-anak yang membullying itu ditempel di salah satu universitas yang ada di Korea Selatan. Itu tujuannya untuk anak-anak itu mendapatkan sanksi sosial. Nah, ketika sudah mendapatkan sanksi sosial, maka setidaknya di situ anak-anak yang menjadi pelaku dari bullying ini, nah akan menjadi ada efek jerahnya. Mungkin itu sih kalau menurut pandangan saya. Nah, ini kan masyarakat nih setelah mendapatkan berita itu ada yang pro dan kontra. Nah, pandangan masyarakat bahwasannya apakah efek ini akan dilakukan juga ke anak-anak pejabat atau bagaimana Pak menurut Pak? Kalau masalah anak-anak pejabat lah inilah. Terkadang di Indonesia ini ketika berbicara tentang tanda kutip ya, mereka yang memiliki jabatan, setidaknya mereka memiliki privilege. Nah, privilege ini seharusnya mau anak pejabat, mau anak masyarakat biasa, itu harusnya disetarakan. Nggak ada yang dibedakan. Nah, karena memang jelas dalam undang-undang perlindungan anak ada, itu jelas ada. Nah, bahkan kenapa sih kok ada pembedaan antara anak pejabat sama anak masyarakat biasa? Nah, inilah perspektif masyarakat seharusnya menekankan masyarakat jangan menghakimi sesuatu itu dengan sendiri. Artinya apa? Kita kuatkan di ranah hukumnya. Nah, sedangkan saat ini ranah hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga posisinya kalau berbicara hukum di Indonesia, masyarakat di Indonesia ini seakan-akan hampir antipati. Artinya apa? Udah nggak mempan. Seperti itu. Terkait dengan peraturan, undang-undang, ya udah masyarakat kenapa? Karena mereka menggunakan jabatan, menggunakan privilege mereka itu sebagai apa? Kekuasaan. Dan akhirnya apa? Jelas kalau kita ambil tarik dengan kebetulan saya ngajar pemikiran Ibnu Khaldun, Mas. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun ini ada teori Ibnu Khaldun yang dikeluarkan tentang asabiyah. Asabiyah ini adalah solidaritas. Nah, solidaritas ini akan rapuh, akan hilang ketika memang satu kesatuan itu sudah berbeda kepentingan. Artinya apa? Peribahasanya tidak ada sahabat sejati ketika sudah berbeda kepentingan. Seperti itu sih, Mas. Ya, tadi kan bagi pejabat ya. Nah, sekarang ini bagi misalnya anak dosen sendiri tuh Pak. Anak dosen sendiri atau anak-anak rektor atau mungkin orang dalam. Nah, pernah anaknya mungkin suatu ketika pernah melakukan bullying, dia mau ke kampus lain, tapi nanti foto saya dipajang nih di kampus ini, mending saya masuk di kampus bapak saya, kampus mama saya, ginilah, siapa tahu saya dapat privilege sendiri gitu. Nah, yang tadi saya bahas itu kan terkait dengan orang di Indonesia itu kalau sudah memiliki jabatan, akhirnya perspektifnya, sudut pandangnya, paradigmanya, ya sudah, gue punya privilege. Nah, ini yang sulit.
Makanya ya mau tidak mau privilege ini harusnya disetarakan. Artinya apa? Mau itu punya jabatan, mau itu masyarakat biasa, semuanya sama. Karena pada prinsipnya jabatan itu kan adalah sebuah kepercayaan, amanah. Nah kalau kita tidak amanah, ya sudah, berarti artinya apa? Kita tidak patut sebagai pemimpin. Kan seperti itu. Nah kenapa? Karena posisinya kalau kita mengandalkan jabatan, akhirnya kita menggunakan privilege yang terkait bahwa kami ini pejabat dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya itu hukum itu tajamnya ke bawah, bukan tajam ke atas. Tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Itulah perspektif hukum. Ya artinya apa? Ya bareng-bareng masyarakat, mau itu masyarakat umum, mau itu pejabat, kita sama ratakan. Artinya apa? Kita semuanya sama. Coba hindari yang namanya privilege. Nah, tapi ini susah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini sendiri sudah terdoktrin dari zaman penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Jelas, penjajahan itu 340 tahun. Tapi karena saking lamanya, kita masyarakat itu punya perspektifnya Belanda itu menjajah Indonesia 3,5 abad. Padahal kenyataannya tidak sampai 3,5 abad. Seperti itu. Artinya apa? Seperti hukum yang ada di Indonesia, semuanya masih mengarah kepada Uni Eropa. Nah, Uni Eropa tahu sendiri seperti apa zaman Belanda. Kalau emasnya boleh saya sarankan, coba lihat film yang dituliskan oleh Pramudia Antatur terkait dengan bumi manusia. Nah, itu sebenarnya saya tidak bisa katakan itu real 100%, tetapi itu menghampiri 100% terkait dengan bagaimana kondisi Hindia Belanda saat menjajah di Indonesia. Seperti itu sih, Mas. Kemudian menurut Bapak apakah ini cukup, Pak, dengan memajang foto anak-anak pelaku bullying di universitas tempat dia mau mendaftarkan, atau ada yang lebih baik, Pak, yang membuat lebih jerah, Pak? Itu kan salah satu cara trik kalau di Korea Selatan itu dengan memajang foto di universitas di mana anak ini pinter dalam pembelajaran, tapi karena sikapnya yang kurang. Kalau bullying ini kan baliknya bukan ke pengetahuan, tetapi ke sikap. Sikapnya yang kurang sehingga foto ini ditempel di universitas. Nah, ini balik lagi sama individu. Arti individu, ya kita tidak bisa memastikan apakah dengan memajang foto itu sudah cukup atau memajang foto itu menurut dia malah hal yang menyenangkan. Kenapa? Setidaknya foto saya sudah dipajang di kampus itu. Berarti setidaknya saya ada di kampus itu, saya jadi lebih gampang terkenal. Nah, ini kan apa ya? Kalau dilihat balik lagi dengan individu ya, Mas. Karena apa? Secara mental saya agak sulit untuk mengatakan anak-anak sekarang itu apa ya? Bukan memiliki rasa baper ya, tetapi untuk menyadari itu agak sedikit kurang. Apalagi mulai dari Gen Z. Gen Z itu tingkat kesadarannya, empatinya itu sangat kurang. Artinya apa? Dia hanya berpikir secara rasional. Seperti itu. Nah, kalau generasi-generasi sebelumnya kayak baby boomer, kemudian milenial, nah itu kan angkatan atau generasi-generasi itu yang apa-apa coba introspeksi diri. Apa-apa coba introspeksi diri. Sedangkan Gen Z sampai sekarang mungkin sudah mau muncul Gen Bravo, Gen Alpha, Gen Bravo loh ya. Nah, itu kan apa ya? Posisinya pemikirannya berbeda, Mas. Kenapa berbeda? Karena posisinya mereka itu sudah mulai hilang rasa empatinya. Itu yang paling utama. Kenapa? Empati, kesadaran kalau foto saya dipajang di kampus itu, saya malu. Kenapa? Apalagi sampai ada gimmick foto di bawahnya ada tulisan-tulisan yang menyatakan pelaku bullying, pelaku pelecehan, perundungan, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, ini kan membahayakan. Tapi balik lagi, ada banyak orang yang cuek terhadap itu. Bodoh amat, orang tidak akan melihat. Nah, ini yang ya saya tidak bisa menjudge, artinya saya
hanya bisa mengembalikan bagaimana perspektif, bagaimana individu itu sendiri dalam menjalankan. Itu sih. Tapi harusnya ada tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan, di mana di Indonesia ada pasal 76C, 76D, pasal 80, 81, kemudian itu secara undang-undang. Nah, tapi secara Permendikbud, artinya peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah itu pada tahun 2023 itu dibuat pada pasal 46 tentang kekerasan dan perundungan. Seperti itu sih. Menurut Bapak, kenapa sih Pak setiap DPR mengeluarkan statement, kenapa masyarakat itu selalu, apalagi yang bullying ini kan, kenapa masyarakat selalu tertuju pada pejabat-pejabat? Apakah anak pejabat ini kan di fotonya akan dipajang juga di kampus-kampus, atau bapaknya misalnya jangan, anak saya nggak usah dianu ya, nanti saya bayar sekian. Nah, menurut Bapak kenapa masyarakat selalu langsung mempertanyakan tentang pemerintah-pemerintah yang seperti itu, Pak? Karena kalau saya melihat masyarakat sekarang itu udah apa ya, bukan antipati, tetapi udah capek lah dengan peraturan yang mereka buat, tapi mereka sendiri yang melanggar. Iya. Satu, kedua, apalagi menggunakan dengan privilege. Kalau 1 tahun 2 tahun yang lalu kita lihat salah satu pejabat yang apa ya, melakukan kekerasan sampai meninggalnya, ya kan? Nah, bisa dilihat dari potret itulah betapa ini, dan mereka itu kalau mohon maaf kalau berbicara tentang pemimpin, artinya para pejabat-pejabat mereka memiliki link satu sama lain. Artinya apa? Satu sama lain pasti memiliki kartu as. Nah, kartu as itulah sebagai senjata mereka satu sama lain itu tidak mau, entah itu menurunkan, entah itu membongkar, entah itu apapun itu tidak akan. Kenapa? Karena masing-masing itu memiliki kartu as. Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, warning dari Bapak tentang DPR mengeluarkan peraturan ini apa Pak? Warning? Iya. Peringatan untuk DPR, apakah nanti akan di demo masyarakat? Kalau pesan dari saya sih sebaiknya DPR ini mengkaji ulang. Iya. Artinya apa? Kita sama-sama anggota DPR dengan kita sama-sama masyarakat. Yang membedakan saat ini adalah mereka itu memiliki jabatan. Jabatan yang dimana di negara ini menjadi jabatan terpenting. Ya, jangan sampai mereka yang buat peraturan, betul, mereka yang melakukan gitu ya. Seharusnya mereka alangkah baiknya bukan hanya bijak, tetapi harus jauh lebih bijak daripada masyarakat. Artinya apa? Mereka yang merumuskan, mereka sendiri tolong jangan bermain dengan undang-undang, tolong jangan bermain dengan privilege. Itu saja sih. Oke, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. Atas relasinya di sini di Bekasi. Makasih udah mau bincang-bincang sama Bekasi. Makasih banyak Pak Yusuf. Baik, terima kasih Sobat Bekasi. Kami sudah di penghujung acara. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.